Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami SD Negeri 2 Sumber Putih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Kali ini kami akan menayangkan sebuah penerapan program tentang ekoteologi dan kepedulian sosial. Apa itu ekoteologi dan bagaimana penerapan ekoteologi dan kepedulian sosial di sekolah kami? Mari kita simak bersama. Ekoteologi adalah program Kementerian Agama untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kepedulian lingkungan, menjadikan pelestarian alam sebagai bagian dari keimanan. Sobat pendidik dimanapun berada, pernah dengar tidak hadis yang berbunyi an-nadofatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Bahwa menjaga kebersihan bukan sekedar untuk kesehatan, melainkan juga wujud ibadah yang bernilai pahala. Menjaga kebersihan fisik dan lingkungan merupakan perintah agama, sehingga melakukannya bernilai pahala. Hadis tersebut mengajarkan kita bahwa kebersihan bukan sekedar kesehatan jasmani, melainkan cerminan dari kesucian iman seseorang. Sebagai seorang muslim, kita tidak hanya dituntut bersih secara fisik, tetapi juga dituntut untuk menjaga kebersihan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang bersih dan mensucikan diri. Lingkungan yang bersih akan membuat ibadah kita lebih khusyuk dan hidup lebih sehat. Begitu juga dengan lingkungan sekolah kita yang bersih akan membuat kita nyaman belajar di sekolah. Bagaimana penerapannya di sekolah kami? Mari kita simak bersama. Menerapkan kebiasaan piket halaman dan membuang sampah pada tempatnya di sekolah kami. Untuk setiap harinya melaksanakan piket halaman dengan dibagi bagian yang dibersihkan untuk tiap kelas. Kelas yang melaksanakan piket tersebut adalah kelas 4, 5, dan 6. Dengan tujuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah agar tercipta suasana belajar yang kondusif. Di setiap kelas melaksanakan piket kelas dengan bergiliran sesuai jadwal yang telah dibagi untuk membentuk, membersihkan, dan merapikan ruang kelas. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menemukan sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama dalam tim. Selanjutnya yaitu pembiasaan hemat sumber daya energi dengan mematikan lampu setelah kelas digunakan serta menutup keran air setelah digunakan. Mengajak para siswa-siswi untuk merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Program ini saya sampaikan ke siswa dengan menggunakan visual grafik supaya anak-anak lebih tertarik dan lebih cepat memahami langkah-langkah pelaksanaan program Geliar. Kegiatan dari Geliar yang terakhir yaitu pemberian bantuan setelah saran kelompok menentukan skala prioritas. Setelah memahami langkah-langkah pelaksanaan yang sudah dijelaskan tadi, para siswa action sesuai arahan, yaitu mulai membentuk kelompok sendiri sesuai dengan daerah tempat tinggal mereka. Mereka membahas nama-nama tetangga mereka yang kiranya berhak menerima bantuan. Kemudian, anak-anak harus menentukan skala prioritas penerima bantuan. Terlihat di sini, anak-anak sangat antusias sekali membahas nama-nama tetangga mereka.
Setidaknya dengan kegiatan ini, anak-anak dapat saling mengenal tetangga-tetangga mereka. Setelah disepakati prioritas penerima bantuan, anak-anak melaksanakan kunjungan langsung. Kenapa anak-anak memakai busana muslim? Kegiatan geliar ini kita laksanakan setiap bulan sekali, yaitu pada hari Jumat Legi, setelah kegiatan lain di sekolah kami, yaitu Jul Dorimah, Jumat Legi doa kirim arwah. Di sini anak-anak terlibat langsung dalam proses penyaluran bantuan kepada skala prioritas penerima bantuan, sehingga anak-anak mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, serta mereka bisa tahu bahwa di sekeliling kita, di sekitar kita, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Dengan terlaksananya kegiatan geliar ini, kami berharap akan timbul dengan sendirinya rasa kepedulian sosial dalam diri anak-anak, sehingga ini menjadikan modal yang sangat penting bagi mereka, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Demikianlah program inovasi pembelajaran karakter yang telah kami laksanakan di sekolah kami yang bernama Geliar, Gerakan Peduli Warga Sekitar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat pendidik dimanapun berada. Sekian penerapan ekoteologi dan kepedulian sosial di sekolah kami. Ingatlah, menjaga kebersihan dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap langkah dan tindakan kecil kita dapat membuat perbedaan yang besar suatu saat nanti. Mari kita jadikan sekolah kita sebagai contoh lingkungan sekitar. Peduli lingkungan, peduli sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.